Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, oke rekan-rekan, dan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas informasi yang berkaitan dengan bridge atau jembatan ya, dari blockchain A ke blockchain B. Kemudian di sini informasi di sini dikutip dari Crypto Lekven, informasi dari negara Vietnam ya. Kemudian di sini ada dua informasi berkaitan dengan bridge. Nah, kita coba untuk mengulas ya. Yang pertama di sini, apa itu jembatan blockchain dan mengapa kita membutuhkannya. Saat ini sulit untuk tidak membicarakan kripto, mengingat begitu banyak orang yang tertarik ya. Jadi kami pikir hari ini kami dapat mendiskusikan apa yang membuat bekerja dengan mereka lebih nyaman. Jembatan blockchain, juga disebut dengan Cross Chain atau Cross Chain ya, adalah platform tempat Anda untuk dapat mentransfer token dan juga informasi lainnya di antara blockchain ya. Jadi di sini nge-bridge ya rekan-rekan, atau perpindahan dari blockchain A ke blockchain B. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya, nge-bridge atau bridge. Kemudian untuk apa ini? Masalah paling signifikan dalam blockchain adalah pensekalaan. Segera setelah menyebar meluncurkan aplikasinya pada beberapa jenis platform blockchain, itu hanya terbatas pada itu. Itu tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan jaringan lainnya. Dengan menggunakan jembatan blockchain, masalah ini dapat diselesaikan. Jika semuanya dilakukan dengan benar, maka data spesifik dengan smart contract dapat ditransmisikan melalui jembatan tersebut. Biasanya mint and burn digunakan untuk tindakan seperti itu, yang berkontribusi pada pasukan Chiton yang konstan ke semua platform yang diperlukan. Kemudian apa istimewanya ya? Berkat jembatan blockchain, pengguna tidak perlu membayar biaya tambahan untuk meningkatkan kecepatan transaksi. Dengan kata lain, komisi lebih sedikit ya, berkaitan dengan gas fee. Selain manfaat bagi pengguna, perubahan tersebut membawa manfaat bagi blockchain itu sendiri. Ethereum menerima pemotongan lalu lintas dan solusi sementara untuk masalah pensekalaan yang sangat mendesak untuk itu. Jembatan semacam itu dapat memberikan transfer ulang instan ke seluruh dunia. Hal ini dimungkinkan bahkan jika rantai yang digunakan untuk bertukar token atau informasi akan memiliki smart contract, data, dan bagian kontrol yang berbeda. Ini terutama berlaku untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya, yang kelebihan beban karena permintaan mereka di dunia kripto yang sangat tinggi sekali ya. Transaksinya memang sangat tinggi dalam blockchain Bitcoin maupun dalam blockchain Ethereum. Kemudian di sini Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka di issue holder ya. Nah, kemudian di sini memang informasi di sini berkaitan dengan berita-berita cryptocurrency untuk menambah wawasan kita ya. Kemudian bagaimana tepatnya cara kerja jembatan blockchain? Untuk memulainya, kami menyoroti fakta bahwa mereka dibagi menjadi dua kategori yang terpisah. Federal yang tidak membutuhkan kepercayaan ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua kategori yang terpisah. Kemudian federal dan yang tidak membutuhkan kepercayaan. Jembatan blockchain sebagian besar terdesentralisasi, tapi pada tingkat yang berbeda-beda. Jembatan federasi berfungsi seperti jaringan perusahaan. Artinya jika sebuah mode atau sebuah node ya ingin menjadi bagian dari jaringan kontrol, mereka harus memenuhi kriteria yang ketat. Kemudian hanya dengan cara ini ia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengontrol pergerakan token. Contoh jembatan federasi adalah Wenchain. Banyak perhitungan membantu apa yang disebut dengan penjaga untuk mengunci token ke Ethereum ya, sambil mengeluarkan jumlah token yang setara dalam jaringan Wenchain. Kemudian untuk mengembalikan dana, pengguna dapat mengajukan permintaan ke penjaga yang sama yang berbagi potongan kode rahasia dengan mereka ya. Hanya jika Anda memiliki kunci yang lengkap, Anda dapat membuka kunci Ethernya. Nah, kemudian di sini prinsip pengoperasian jembatan blockchain ya adalah sebagai berikut. Anda dapat memilih aset dan jaringan yang ingin Anda tukarkan. Kemudian Anda memilih jaringan yang diinginkan, di mana Anda ingin mengirim token Anda ya. Anda juga menentukan dompet Anda sendiri. Sambungkan atau hubungkan dompet Anda ke jaringan tempat Anda akan mengirim token dan lakukan pertukaran itu sendiri antar mukanya seperti itu di bursa yang terdesentral. Apakah ini sulit untuk diimplementasikan?
Nah, sebagai aturan agar kedua belah pihak dapat melakukan pertukaran, diperlukan pihak ketiga ya untuk penjamin transaksi tertentu. Mereka menerima aset dari penjual dan pembayaran dari pembeli. Setelah mereka menerima uang dari kedua belah pihak, pertukaran terjadi ya. Kemudian di sini penjamin dapat berupa pertukaran atau smart contract. Nah, seperti ini rekan-rekan informasinya. Kemudian di sini kita coba lagi informasi yang kedua. Nah, di sini sangat panjang sekali ya. Berkat smart contract, dana masing-masing peserta dalam transaksi diblokir secara sinkron. Setelah pengiriman, datanglah pembukaan kunci dan transfer aset yang telah disetujui oleh pengguna, sebuah proses yang hanya dapat dilakukan dalam satu blockchain saja. Transfer lintas rantai memerlukan algoritma khusus yang memungkinkan interaksi berlangsung di beberapa blockchain sekaligus ya. Jadi di sini transfer lintas rantai memerlukan memang algoritmanya khusus yang memungkinkan interaksi berlangsung di beberapa blockchain secara sekaligus. Kemudian popularitas penggunaan sekarang dapat dikatakan bahwa jembatan blockchain sedang dalam tahap akhir verifikasi dalam pekerjaan. Tetapi perlu dikatakan bahwa topiknya cukup umum dan populer terutama saat bekerja dengan stablecoin. Kemudian stablecoin adalah cryptocurrency yang stabil ya, yang dapat didukung oleh kripto lainnya serta mata uang fiat seperti USDT. Mereka sering digunakan sebagai pengganti kripto lainnya, terutama karena kripto biasanya tunduk pada volatilitas yang sangat tinggi, kemudian meningkatkan risiko bagi pengguna kehilangan sebagian dari pendapatan mereka ya. Kemudian menyimpan dalam stablecoin memungkinkan orang mentransfernya ke mata uang lain yang mereka butuhkan, termasuk dalam US dollar ya atau euro jika perlu ya. Ini tersedia di seluruh dunia. Kemudian di sini juga dijelaskan contohnya ya. Nah, di sini ada Syncoin terhadap Ethereum, adalah jembatan yang menyediakan interaksi antara dua jaringan Ethereum dan juga Syncoin atau Syscoin. Berkat itu, ERC20 dapat mengakses grafik aklisik terarah dengan konfirmasi kemudi ya. Nah, ini adalah protokol penyelesaian instan interaktif. Kemudian terlambat 160.000 transaksi akan berhasil hanya dalam 1 detik ya. Jadi di sini sangat cepat sekali rekan-rekan, 1 detik 160.000 transaksi ya. One-chain masalah interoperabilitas terpecahkan berkat proyek awal ini. Rilis visi keempat dari protokol direncanakan yang akan memungkinkan transfer data dan token antara one-chain dan juga Ethereum ya. Kemudian ada rantai Tor, blockchain perantara antara BTC, LTC, BTH ya, dan aset lainnya. Pertukaran dimungkinkan antara mata uang di atas serta Ethereum dan juga Binance Chain ya. Nah, ini ada informasi yang berkaitan dengan nge-bridge. Kemudian RSK Ethereum, ini adalah jembatan yang dirilis oleh platform smart contract tingkat kedua RSK yang dijalankan dengan Bitcoin. Kemudian PBridge, nah di sini berkaitan dengan PyBridge ya. PyBridge merupakan platform aplikasi keuangan hybrid all-in-one, satu untuk semua, yang menggabungkan model decentral exchange, kemudian juga exchange ya, atau central exchange dengan multi-chain dan juga cross-chain AMM, farming, lending, platform penggalangan dana atau launchpad, prediksi, kemudian NFT dan juga fitur lainnya. Semua produk akan dikembangkan dengan Pi Network sebagai basisnya. Nah, jadi informasi di awal tadi rekan-rekan menjelaskan tentang apa itu bridge, bagaimana bridge yang meskipun kayak bahasanya agak berat ya untuk kalangan awam, meskipun saya sendiri juga agak berat untuk memahaminya, tapi intinya di situ adalah jembatan ya rekan-rekan. Dan di sini juga disebutkan berkaitan dengan PBridge ya, platform aplikasi keuangan hybrid all-in-one, satu untuk semua. Ini menghubungkan model decentral exchange seperti PancakeSwap, Uniswap itu decentral exchange, dan juga dengan cek ya central exchange misalnya seperti Indodax, toko kripto dan lain-lain ya, itu adalah central exchange ya rekan-rekan, dengan multi chain, cross chain, AMM ya. Nah, ini sangat mantap. Kemudian kesimpulannya, perlu diperhatikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi semakin banyak dari waktu ke waktu, sehingga alangkah baiknya untuk meningkatkan apa yang sering mereka gunakan dan apa yang mereka butuhkan setiap hari. Penggunaan internet dan keistimewaannya termasuk kripto adalah salah satu kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, ada baiknya memperhatikan beberapa tren baru ya. Meskipun idenya belum begitu berkembang, kita dapat menyimpulkan bahwa itu sangat bagus. Lagi pula, jika Anda ingin melihat masalah modern dalam pengoperasian blockchain, kami dapat mengatakan bahwa inovasi semacam itu tidak akan mengganggu, tetapi akan meningkatkan kinerja platform. Butuh waktu untuk memperbaiki masalah yang Anda harus membuat kesalahan
yang akan sama seperti di bisnis awal lainnya, tetapi keputusan seperti itulah mengarah pada sistem yang disesuaikan secara ideal yang melayani orang secara kualitatif ya. Nah, jadi di sini memang sangat maknyol sekali. Kemudian semakin tinggi tingkat kegunaan, semakin tinggi permintaannya ya. Informasi di sini ditulis oleh Lewis Anderton. Nah, diedit oleh Crypto Lekven, ini dari Vietnam, dan kadang-kadang kurang lebih seperti itu berkaitan dengan masalah Bridge, jembatan blockchain. Jadi di sini informasi demi informasinya memang agak sedikit naik level, naik kelas ya. Tapi di sini intinya adalah kita coba untuk memahami secara garis besarnya saja. Yang mana di sini yang berkaitan dengan Pi Network adalah Bridge di sini ya. Ini sangat mantul sekali, jos gandos ya, ketika di sini memang benar-benar bisa terrealisasi. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.